Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih Masjid Nurul Yakin Baidang yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga alhamdulillah kita boleh melaksanakan segala aktivitas hidup kita di muka bumi ini, dan sampai kita pada malam hari ini kita hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini, kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai sehari kita melaksanakan puasa Ramadan. Kita juga bersyukur karena hari ini puasa kita sudah kurang lebih 6 hari. 6 hari, kurang lebih 6 hari. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat ya, walafiat, segar bugar. Tidak ada yang bolong-bolong puasanya ya. Karena baru awal-awal nih, mudah-mudahan kita puasa sampai 29 atau 30 hari tanpa ada kita tinggalkan sehari pun, insya Allah. Salam dan selawat kita kirim buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau dan kepada pengikut-pengikut beliau semuanya, termasuk kita-kita ini sampai akhir zaman. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang berbahagia, kita bersyukur ini kita bisa berjumpa dengan Ramadan ini tahun ini. Sementara keluarga-keluarga kita barangkali sudah tidak sempat bertemu Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita masih sehat. Puasa ini ibadah, rukun Islam yang keempat, ibadah yang wajib 1 tahun 1 kali. Kalau kita hanya main-main itu sangatlah merugi ya. Kita rugi sekali kalau kita main-main dengan ibadah puasa ini. 1 tahun 1 kali. Karena begitu banyak ya hikmah, keutamaan bulan suci Ramadan ini. Karena kata Nabi, siapa yang meninggalkan puasa ini 1 hari saja, maka walaupun dia berpuasa sepanjang masa atau 1 tahun penuh, tidak sama nilainya dengan puasa Ramadan. Bayangkan itu, 1 hari saja kita tinggalkan ini, tidak sama memang. Ada ibu-ibu yang menyesal. Ibu-ibu hamil itu kadang menyesal, ibu-ibu menyusui kadang menyesal. Kenapa saya dalam kondisi seperti ini? Pas bulan Ramadan lagi. Dia menyesal karena tidak melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa ini. Kadang begitu susahnya menggantinya. Qada di luar bulan Ramadan itu susah banget. Susah kita mengganti di luar Ramadan itu susah. Apalagi ibu-ibu hamil, ibu menyusui. Puasa Ramadan ini kewajiban bagi kita semua nih, kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Ya allazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang keutamanya begitu besar, yang kita harus renungkan ya. Keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa. Yang pertama keutamanya itu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita. Takwa kita ini bisa meningkat karena kita melaksanakan ibadah puasa nih. Latihan supaya kita punya takwa ini meningkat. Yang lalu 11 bulan barangkali kurang. Ini Ramadan ini momennya, sarananya untuk meningkatkan ketakwaan. Kalau orang sudah takwa dalam 1 bulan penuh sudah takwa yang meningkat, insya Allah dia akan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Di samping itu sarana untuk bersyukur kepada Allah. Allah ini kasih kita nih begitu banyak nikmat yang begitu luar biasa nikmat. Makanya rasa syukur kita ini salah satunya kita ibadah, dan ibadah salah satunya ada Ramadan. Ramadan juga
ibadah untuk melatih diri kita, jiwa kita ini supaya bersih, suci, jiwa kita supaya lembut, tidak kasar, jiwa kita ini supaya penuh kasih sayang sesama manusia. Ini puasa. Kalau 11 bulan kita suka marah-marah, misalnya putus hubungan dengan satu sama lain, silaturahmi kita tidak baik, Ramadan ini dengan sendirinya insya Allah kita pasti tersambung dengan baik, karena tidak ada gunanya kita puasa lalu kita hubungan tidak baik. Ini di mana-mana ini kita. Kenapa puasa ini bulan ampunan, bulan rahmat, ampunan, itqum minan nar. Kalau ampunan itu maksudnya ampunan dosa-dosa kita ini banyak. 11 bulan lalu tentu kita manusia ini tidak ada satupun yang luput dari dosa. Dia kau itu santri, kau kiai, kau pejabat, kau apa petani, semua kita punya dosa. Sebaik-baik orang berdosa itu adalah kita bertaubat. Ini momen kita bertobat. Ramadan kita tobat itu artinya kembali dari mana? Kita kembali kepada Allah, kemudian kita meninggalkan dosa-dosa yang kita kerjakan, kita tinggalkan, kita kembali kepada Allah dengan apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kita menyesal, kita menangis, sedih karena kita melakukan dosa yang lalu-lalu ini dosa banyak. Kemudian kita bertekad untuk tidak melaksanakan lagi dosa itu. Berjanji dalam hati, sungguh-sungguh. Ya Allah. Itu dalam tuntunan Islam, kalau orang mau bertobat itu dengan melaksanakan salat 2 rakaat. Salat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada dosa kita kerjakan. Kemarin ada dosa. Dosa apa? Dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia. Kita langsung kita salat. Salat namanya salat taubat. Nah itu apa usolli sunat taubah rakaatnya ada lillahi ta'ala. Salat taubat 2 rakaat. Waktunya ya yang afdal baik itu di saat-saat tengah malam jam 1-2 kita sholat. Kalau kita ada dosa. Dosa kepada Allah itu gampang. Allah itu Maha Pengampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Dosa Allah Maha Pengampun. Seberapa banyak apapun dosa kalian hamba-hambanya ini, insya Allah dosa itu kalau kita tobat kepada Allah itu langsung insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi yang berat itu dosa kita sesama manusia, dosa kita sama manusia ini, kecuali kita minta maaf dulu pada orangnya itu baru Allah terima ampunan kita, taubat kita. Kalau misalnya kita suka ambil hartanya orang, makan hartanya orang, kita harus kembalikan dulu kepada orangnya, minta maaf dulu. Ya, kita menggunjing, kita menggibah, kita segala macam, dia tidak senang kepada kita minta maaf dulu. Itu baru kita bebas dari dosa. Berarti taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah salat isya dan tarawih berbahagia. Kita puasa itu gampang puasa ini. Hanya 2 rukun. Rukun puasa hanya 2. Rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita tidak kerjakan. Rukun itu. Rukun salat, rukun haji. Sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan namanya rukun. Rukun puasa ini 2 saja. Yang pertama niat. Orang puasa harus niat. Kalau tidak ada niat berarti tidak ada puasanya, mesti niat. Makanya para ulama Syafi'i, Hanafi yang balik puasa niatnya kapan niatnya? Niat tengah pada saat malam hari ini. Biasa kita habis tarawih kita niat itu. Orang-orang tua dulu sudah tahu tuh, dia tuh tahu tuh orang-orang tua tuh agama di bawah itu pas dilaksanakan begitu. Malam habis maghrib sampai menjelang fajar, mau masal subuh tuh. Itu kita niat untuk melaksanakan puasa wajib atau puasa Ramadan, niat. Karena tidak ada puasa bagi yang tidak punya niat. Yang kedua rukunnya adalah meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Misalnya apa? Makan, minum. Ini kalau makan minum biasa, puasa itu namanya puasa kita nih yang orang awam seperti kita ini hanya puasa meninggalkan makan dan minum dan syahwat atau jima bagi orang suami istri. Makanya Imam Ghazali itu membagi puasa 3 bagian. Ada puasa awam, ada khusus, puasa istimewa. Kalau yang puasa awam itu puasa hanya menahan makan, minum, bergaul berhubungan suami istri. Kalau puasa khusus lagi itu naik lagi sedikit, yaitu di samping menahan makan, minum,
hubungan suami istri, ada juga puasa yang membatalkan pahala puasa itu. Puasanya itu sah, tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasanya batal, tidak ada apa pahala. Seperti apa? Misalnya ghibah, menggunjing, ya, memfitnah, adu domba, menuduh orang melakukan tidak baik segala macam. Yang tidak baik itu namanya membatalkan pahala puasa. Biar kita puasa tapi kita omong terus, orang jalan terus omong fitnah orang, itu pahala puasa kita tidak ada gunanya. Itu namanya puasa sudah tingkat kedua khusus. Puasa yang istimewa lagi itu sampai hatinya puasa. Hati puasa, kita ini belum sampai ke situ. Hati puasa, ya Allah, hanya Allah saja dia pikir. Pikirannya hanya Allah. Luar biasa, pikir Allah saja. Tidak ada pikir dunia ini. Orang sudah itu para ulama-ulama salah, para ahli-ahli tasawuf itu. Ulama-ulama besar itu puasa sampai sampai hati. Pikirannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu, jamaah salat isya tarawih yang berbahagia, luar biasa puasa ini. Pahala kita kerja apa saja, ibadah apa, dilipat gandakan pahala oleh Allah. Ya, kita mudah-mudahan kita ini dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bilang, setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kata Allah, bagaimana? Kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang membalasnya, puasanya itu hambaku itu. Baik. Karena apa? Mereka sudah menahan makan, minum, syahwat di siang hari. Karena aku, kata Allah. Maka aku yang membalasnya. Mereka akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama waktu mereka berbuka. Kebahagiaan kedua waktu mereka bertemu dengan Rabbnya, Tuhannya nanti di hari kiamat. Luar biasa itu. Makanya kita puasa ini baik-baik, apa yang ikhlas, ya. Kadang-kadang kita puasa, ya Allah, kita turun ke sawahnya hanya cabut bibit, capek, bayangkan, cabut bibit saja, alasan cabut bibit batal, ya, alasan tanam batal. Apalagi ini sekarang lagi lagi situasi kita mau menanam padi, bajak, segala macam alasan. Kalau bapak barangkali kurang anak-anak muda itu, bapak sudah lebih dewasa, ya, karena usia kita sudah semakin senja, kita berpikir itu beribadah. Anak-anak kita ini, ya Allah, kita menangis sedih anak-anak kita ini. Subuh kita bangun setengah mati, anak-anak ini, ya Allah. Biar kita siram air panas, maka dia terasa. Anak-anak kita ini, ya, kita perlu sedih, kita renung anak-anak kita kenapa, ya. Kembali kepada kita orang tua, mudah-mudahan ya bapak-bapak sekalian, kita perlu mendapatkan pencerahan terus begini ya dari agama, ya, supaya kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada bapak-bapak semua, ibu-ibu, ya. Kita sedikit, ya, kami ini dari Safari pengurus cabang NU, kita jalan-jalan. Hari ini malam semua di ACC-nya jalan. Sampai besok ke musala-musala, sampai di musala sini juga. Musala sini, kalau di sana musala juga, tapi kita hanya di sini yang besar ini musala. Besok Bapak Dadang mereka dengan Pak Amran Sambu. Terima kasih banyak, ya, mohon maaf ya kita bukan menggurui apa, begitulah ya, kita ini saling menasihati satu sama lain untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita diberi usia, sehat, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa nanti yang sisa ini ke depan sampai 29 atau 30 hari, sehingga pada akhirnya kita keluar menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.